Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari buku Aqidah dan Akhlak, cetakan perpustakaan Imam Syafi'i, dan kita sudah memasuki bab yang kelima dengan tema tawakal. Kata-kata tawakal adalah kata-kata yang tidak asing lagi di telinga para siswa. Dan insya Allah sudah mengerti maknanya. Dan sudah banyak kajian-kajian ya yang menjelaskan tentang tawakal. Tapi tidak apa-apa, kita akan pelajari kembali karena tidak ada ruginya. Kita pelajari kembali, kita murojaah kembali agar pengertian kita atau pemahaman kita terhadap tawakal benar atau bertambah dan kita bisa mengamalkan sifat tawakal tersebut. Ada 3 pokok pembahasan di dalam buku ini. Yang pertama adalah perintah agar bertawakal. Yang kedua adalah 3 macam tawakal. Dan yang ketiga adalah keutamaan tawakal. Didahului oleh pengertian tawakal. Apa itu tawakal? Secara bahasa, tawakal artinya adalah bersandar. Sedangkan secara istilah, tawakal adalah bersandar dan menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah demi mendapatkan kebaikan, dan terhindar dari keburukan. Bersandar kepada Allah sepenuhnya demi mendapatkan kebaikan, karena yang dapat memberikan kebaikan adalah Allah semata. Dan agar terhindar dari keburukan, dan Allah lah yang bisa menghindari kita semua dari berbagai macam keburukan. Dan sikap tawakal ini merupakan bukti kesempurnaan iman seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Berarti hanya orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Makanya di sini dikatakan sikap tawakal merupakan bukti kesempurnaan iman seorang hamba. Apabila seorang hamba benar-benar tawakal kepada Allah saja, niscaya Allah akan menjadikan baik semua urusannya. Garis bawah ini. Dan mencukupi kebutuhannya.
Bukankah kita membutuhkan sesuatu? Pasti. Kita manusia maha butuh pertolongan, butuh perlindungan. Nah, orang yang bertawakal, Allah akan cukupkan dan Allah akan penuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk berdoa apabila keluar rumah. Ya, berdoa kalau keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Silakan sebutkan. Ya, ikhwah. Siapa yang bisa menyebutkan doa keluar rumah? Doa hendak keluar rumah. Nggak ada yang doa ya? Mana Pak? Bintang. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mumtaz ya Bintang. Barakallahu fiik. Anak kasih nilai buat Bintang. 6. Bismillahi tawakkaltu. Lihat, bismillah. Selalu mengawali dengan menyebut nama Allah. Karena kita nggak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal. Sehingga dia harus menyandarkan, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu, aku bertawakal. La haula wa la quwata illa billah. Yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca doa ini, ketika Anda keluar rumah, maka dia akan dikufit. Akan dicukupi. Akan dicukupi. Yang kedua, hudid. Akan diberikan petunjuk. Dicukupkan maksudnya apa? Dicukupkan dia dari hal-hal yang kurang. Kalau dia keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kecukupan ilmu. Kalau dia keluar rumah ingin berdagang, berjualan, Allah akan cukupkan. Dan yang ketiga, Allah jaga dari berbagai macam keburukan. Ini orang yang membaca doa keluar rumah. Yang di dalam doa ini terdapat lafaz tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dia nggak takut kurang. Allah yang cukupkan kok. Nggak usah takut kurang. Ya, Allah yang cukupkan. Ini orang yang bertawakal. Dia nggak takut. Kebaikan datang dari Allah. Allah juga yang bisa menolak keburukan. Contoh ya ikhwan, bukti tawakal yang benar dilakukan oleh seseorang. Ketika dia keluar rumah ingin mencari karunia Allah. Berdagang misalnya. Ya dia jualan apa? Roti. Dia sudah siapkan tuh roti-roti dari berbagai macam rasa. Ada rasa coklat, ada rasa keju, semuanya sudah dia siapkan. Dia keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia sudah usaha maksimal persiapkan apa yang dia butuhkan. Kendaraannya dia cek dulu, bannya gimana? Ban sepeda atau ban motornya. Oh, sudah terisi, nggak berkurang anginnya. Bensinnya dia cek.
Kondisi motor gimana? Atau kondisi sepeda bagaimana? Dia sudah cek. Dia keluar rumah, bismillah. Nah, ketika dia keluar rumah, tawakal dia kepada Allah sangat besar. Saya menyandarkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya. Saya nggak takut apapun nanti yang terjadi. Sepenuhnya saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, bismillah. Meskipun mungkin tetangga-tetangganya ada yang bilang, jangan keluar rumah loh. Ini kan lagi hari Kamis malam Jumat. Hati-hati. Kamu jangan lewat sini ya, kamu jangan lewat sini. Kalau lewat sini, kamu harus nyalakan klakson. Nyalakan lampu. Bunyikan klakson, nyalakan lampu. Ini contoh saja. Jangan keluar rumah. Bagaimana orang dia pengen usaha, dia pengen jualan, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Dia yakin bahwa segala kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga yakin bahwa keburukan, kemudaratan hanya Allah yang bisa menolaknya. Nah, kemudian kita akan lihat pembahasan yang kedua adalah 3 macam tawakal. Silakan dibaca ya. Bintang. Bintang mana bintang ini? Taib ya Naufal, dibaca ya Naufal. Barakallahu fiik. Takillah ya bintang. Dibaca Naufal. Tafadhal. Muhammad Naufal Ainul Ihsan. Suruh ayah akhi, cepat. Masya Allah, kemana ini? Fadil, dibaca ya Fadil. Fadil Azim. Baca halaman berapa, Ustaz? Muskilah. Muskilah antum ya ikhwan. Tidak perhatian. Baik. B, 3 macam tawakal. Setiap orang bisa saja mengatakan bahwa dirinya selalu bertawakal kepada Allah, Sang Pencipta. Namun, apakah tawakalnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan syariat Islam? Di bawah ini akan dijelaskan 3 macam tawakal yang dilakukan manusia. Yang pertama, perhatikan, kalau antum ingin ke kamar mandi, ada keperluan lain, tolong izin. Barakallahu fikum. Di sini ada chatnya, di Zoom, izin. Ustaz, izin, anak ke kamar mandi. Ustaz, izin, anak ada ini sebentar. Hadza minal adab. Ini termasuk adab ayyuhal ikhwah wal akhwat. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama, bertawakal kepada Allah semata. Ini merupakan kesempurnaan iman dan tanda kejujuran seseorang dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tawakal seperti ini hukumnya wajib. Dan tidak akan sempurna iman seseorang sebelum ia benar-benar bertawakal kepada Allah semata. Jadi ada tipe orang yang bertawakal kepada Allah semata dan ini yang benar. Yang kedua, bertawakal kepada makhluk yang sudah mati. Ya, yaitu mengharapkan suatu kebaikan atau meminta agar terhindar dari musibah dengan menyandarkan diri kepada makhluk yang sudah mati. Perhatikan garis bawahi, tawakal seperti ini termasuk perbuatan syirik.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Yang ketiga, bertawakal kepada sesama manusia yang masih hidup. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, apabila seseorang menyandarkan segala urusan sepenuhnya kepada sesama manusia dengan menomorduakan Allah, ini perhatikan, maka yang demikian termasuk perbuatan syirik. Jadi orang sepenuhnya bertawakal kepada manusia, nggak boleh. Ya, menomorduakan Allah, nggak boleh. Bertawakal harus yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, jika seorang hanya menjadikan manusia sebagai sebab, nah kalau yang seperti ini bagaimana? Dengan tetap menomorsatukan Allah, bahwa dialah yang menentukan segalanya, maka perbuatan ini dibolehkan. Contohnya bagaimana? Contohnya, dia minta tolong kepada manusia, boleh saja. Misalnya, tolong dong bantu saya angkatin barang, ini boleh. Ya, tapi tetap menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga misalnya minta tolong agar dipermudah urusannya. Ya, dia lagi proses lanjut kuliah misalnya di Madinah atau di Mesir misalnya. Maka dia minta tolong salah satu kakak kelasnya agar membimbing dia dan seterusnya. Boleh, tapi tetap dia tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan ini. Tetap menomorsatukan Allah, ini boleh. Tapi kalau hanya mengandalkan kakak kelas saja, ya agar dipermudah untuk masuk ke universitas misalnya. Ya pokoknya saya serahkan sama kamu semuanya sepenuhnya lah. Nah, ini nggak boleh. Ini bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang terakhir, keutamaan tawakal. Tawakal sepenuhnya kepada Allah mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya akan meraih ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian. Yang keempat, penyebab utama bertolaknya gangguan. Adapun orang yang menyerahkan segala urusannya kepada makhluk, maka suatu waktu pasti akan merasakan kekecewaan. Nah, karena makhluk sendiri adalah serba kurang. Gimana kita meminta kepada makhluk atau berharap banyak kepada makhluk? Orang makhluk aja butuh bantuan sama yang lainnya, kan nggak mungkin yang seperti ini. Yang ada malah kecewa. Saya kecewa sama kamu. Saya kan misalnya minta bantuan sama kamu. Saya serahkan semuanya kepada kamu. Tapi kamu ini tidak perhatian. Naam ya Fadil, tafadhal, silakan. Barakallahu fiik. Namun jika ia selalu menyerahkan segenap urusannya kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Lihatlah Nabi Zakaria, lihat Nabi Zakaria. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Zakaria alaihissalam? Di usianya yang telah tua, ia masih dikaruniai anak oleh Allah. Nabi Yahya namanya. Demikian pula Nabi Ibrahim. Ia mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan lahirnya seorang anak. Padahal istrinya sudah kehilangan harapan bisa memiliki keturunan. Semua itu dikarenakan sikap tawakal yang tinggi dan ketulusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pernah meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ismail, di padang pasir yang tandus, yang tidak ada pepohonan dan air. Di Makkah Al-Mukarramah. Namun Allah memberikan karunia yang besar dengan mengalirnya air Zam-Zam. Dia nitipin sama siapa kalau nggak sama Allah Azza wa Jalla? Meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ya. Dia nitipin ke siapa? Kalau nitipin sama manusia juga, ya manusia bisa apa? Tapi dititipkan sama Allah Azza wa Jalla karena tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maksimal, sehingga Allah alirkan air Zam-Zam. Begitu juga Nabi Yunus.
yang dimakan oleh ikan paus besar di lautan, namun diselamatkan setelah bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, sebagai muslim kita tidak perlu khawatir dengan berbagai ujian yang menimpa. Serahkanlah segala urusan kita kepada Zat yang Maha Pemurah, yaitu Allah. Memintalah kepadanya, gantungkanlah segala cita-cita dan harapan kepadanya. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan penuh kerendahan. Niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ya. Nah, sudah selesai alhamdulillah. Kesimpulan antum baca sendiri. Kemudian masih ada waktu 25 menit, silakan dikerjakan uji kompetensi. Ditandain ya, ikhwan. Uji kompetensi dan dalil tentang tawakal. Di halaman 37 itu. 2 ayat itu dihafalkan beserta artinya. Ya. 2 ayat itu dihafalkan beserta artinya. Taib. 2 ayat itu dihafalkan beserta artinya dan juga dikerjakan uji kompetensi. Antum kirimkan jawabannya melalui WhatsApp pribadi Ustadz dan Ustadz tunggu sampai jam 11 sampai jam 10.30. Ya. Itu gampang sekali, mudah sekali insyaallah. Taib. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Ana ingin bertanya. Ya, tafadhal. Siapa ini? Naufal. Naufal, ahsan. Nah. Hafal ayatnya juga pakai artinya, Ustaz. Aywa, betul. Karena mudah sekali. Sangat mudah sekali ayatnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah. Taib. Ana tunggu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.